Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Hamda Fasya Putra dengan NPM 21150611101. Jadi pada video kali ini, saya tujukan untuk memenuhi tugas akhir percobaan 3 dari mata kuliah praktikum jaringan komputer. Jadi di sini sudah terdapat sebuah modul dengan soal yaitu menggunakan using ping and traceroute to test network connectivity. Jadi pada modul ini kita akan menggunakan ping dan traceroute untuk mengetes network connectivity. Jadi di sini sudah terdapat topologinya. Kita akan memerlukan sebuah PC, lalu kita juga memerlukan sebuah switch, lalu dua buah router. Yang satu akan kita jadikan router satu dan yang satu lagi ISP. Lalu kita juga butuh sebuah server. Oke, jadi di sini kita sudah memiliki sebuah PC, sebuah switch, dua buah router, dan sebuah server. Lalu kita akan mengkoneksikan mereka. Jadi pertama dari PC 0, kita koneksikan ke switch dengan yang yang akan kita masukkan ke port Fast Ethernet 0/6. Lalu dari switch, kita masukkan dari port Fast Ethernet 0/5 ke Gigabit Ethernet 0/0/1. Selanjutnya dari router ini kita masukkan ke Gigabit Ethernet 0/0/0 ke router ke ISP yaitu ke Gigabit Ethernet 0/0/0. Selanjutnya dari ISP ini kita masukkan langsung ke servernya. Oke, jadi kita sudah mengkoneksikan perangkat-perangkat tersebut. Jadi selanjutnya kita akan eh, ke switch 1. Itu karena switch ini akan menggunakan IPv4 dan IPv6, maka kita akan memasukkan perintah show SDM prefer. Maksudnya ini, ya. Jadi yang pertama kita enable dulu, lalu configure terminal, lalu kita akan masukkan SDM prefer dual IPv4 and IPv6 default. Lalu kita end, lalu kita reload. Oke, kita tunggu dulu. Masih loading. Baik, sudah selesai. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan IP ke PC. Kita ganti nama dulu semuanya dari ini ke PCA. Lalu switch-nya kita jadikan S1. Routernya R1. Lalu yang satunya kita jadikan ISP. Dan servernya kita ganti jadi eksternal. Oke, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi PCA-nya terlebih dahulu. Jadi di PCI ini kita akan memasukkan IPv4 dan IPv6-nya. Jadi untuk PCA kita akan masukkan IP seperti pada topologi di samping yaitu 192, 168, 110. Lalu untuk IPv6-nya adalah ini
yaitu 2001 DB8 ACAD1 10/64. Lalu untuk selanjutnya adalah default gateway IPv6-nya yaitu FE81. Baik, setelah kita masukkan IP-nya ke PC, selanjutnya kita akan masuk ke mengkonfigurasi router 1 dan ISP, router dan switch 1 menggunakan konfigurasi di bawah ini. Jadi kita akan yang pertama adalah router 1 dulu. Masuk ke CLI-nya. Jadi kita enable dulu untuk masuk privilege mode-nya. Lalu kita configure terminal. Lalu kita ganti nama dari router 1 ini ke R1 dengan cara hostname. Lalu namanya hostname R1. Jadi sudah ganti namanya. Lalu kita akan masukkan perintah no IP domain lookup yang akan mematikan DNS agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya, karena untuk router 1 ini kita menggunakan IPv6, maka kita akan masukkan perintah IPv6 unicast routing. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi interface gigabit Ethernet 0/0/0 dengan memasukkan perintah interface gigabit Ethernet 0/0/0. Di interface ini kita akan memasukkan IP address seperti di samping ini. Langsung copy saja. Lalu IPv6-nya yaitu 2001 DB8 ACAD 2/64. Selanjutnya untuk eh, default gateway dari IPv6-nya dan kita masukkan perintah not outside. Lalu no shutdown. No shutdown ini agar konfigurasi yang sudah kita buat tidak akan hilang saat perangkat ini dimatikan. Oke, lalu kita masuk ke interface. Kita exit dulu. Kita exit. Lalu kita masuk ke interface gigabit Ethernet 0/0/1. 0/0/1. Jadi seperti tadi untuk interface ini kita akan memasukkan IP address V4-nya yaitu dengan IP address 192.168.1.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Lalu kita masukkan IP V6-nya. Lalu kita masukkan untuk default gateway IP V6-nya. Lalu kita masukkan perintah IP not inside. Selanjutnya seperti tadi kita masukkan perintah no shutdown. Lalu kita masukkan perintah IP root 000000064.100.1. Lalu kita masukkan IPv6 rootnya yaitu
/02001 DB8 ACAD 1. Lalu kita masukkan access list 1 permit. Lalu kita masukkan perintah IPNet inside source list 1 interface G0/0/0 overload. Baik, kita sudah menyelesaikan untuk router satunya. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi untuk ISP. Jadi kita masuk ke CLI-nya. Kita enable dulu untuk masuk ke privilege mode. Lalu ke configure terminal. Lalu kita akan mengubah nama dari router ini menjadi ISP dengan cara yang sama, itu hostname ISP. Kita masukkan perintah no IP domain lookup untuk mematikan DNS seperti tadi agar mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu seperti tadi kita akan mengkonfigurasi interface. Yang pertama kita akan mengkonfigurasi interface gigabit Ethernet 0/0/0 dengan memasukkan perintah interface gigabit Ethernet 0/0/0. Lalu kita masukkan juga IP address v4-nya. Lalu kita masukkan IP address v6-nya. Lalu untuk selanjutnya default gateway dari IPv6-nya. Aduh, default gateway. Lalu kita no shutdown. Kita exit. Lalu kita masuk ke interface selanjutnya yaitu interface gigabit Ethernet 0/0/1. 0/1. Lalu setelah kita masuk ke interface gigabit Ethernet 0/0/1, kita akan masukkan IP address-nya seperti tadi. Pertama IPv4-nya, lalu kita masukkan IPv6-nya, dan terakhir local gateway dari IPv6-nya. Lalu kita no shutdown agar konfigurasi yang sudah dibuat tidak hilang sama seperti sebelumnya. Lalu IP v6 root. Lalu setelah kita selesai untuk mengkonfigurasi ISP-nya, kita lanjut ke switch 1. Jadi di sini sudah ada sebuah perintah jika menggunakan NetLab, this interface that are not in use should be shut down for this lab as an example. Jadi kita akan memasukkan perintah yang ada ini. Oke, pertama kita masuk dulu ke privilege mode, lalu kita masuk ke configure terminal, lalu kita masukkan perintah yang itu bersalah lagi. Kita masukkan perintah yang ada pada modul ini.
Hmm. Baik, setelah kita masukkan untuk perintah yang ada pada modul, selanjutnya kita akan shutdown aja. Lalu kita exit lagi. Oke, kita akan masuk ke konfigurasi untuk S1. Jadi kita akan masuk ke privilege mode, lalu ke config terminal. Lalu kita akan mengubah namanya hostname S1. Setelah ubah nama, kita akan masukkan nama IP, domain lookup. Lalu kita akan masuk ke interface VLAN satunya, VLAN 1, dan akan kita masukkan untuk IP address pada switch satu ini, address itu 92.168.12 dengan subnet mask 255.255.255.0. Selanjutnya kita akan masukkan IPv6-nya, lalu lokal gateway, dan kita no shutdown. Nah, exit, lalu kita IP default, masukkan IP default gateway, lalu kita end. Baik, setelah kita selesai mengkonfigurasi untuk switch satunya, kita akan masuk ke IP host table pada router satu. Kita akan mengkonfigurasi IP host table-nya di router satu ini. Oke, kita enable dulu. Lalu configure terminal. Lalu kita masukkan saja untuk IP host table ini. Lalu untuk versi 6-nya, kita masukkan ESP-v4. Lalu untuk V6, lalu ke PCAV4. Hmm, lalu kita lanjutkan. Jadi masih V4, kita masuk ke PCAV V6. Lalu RV4, lalu RIV6, lalu SLV4, dan terakhir IP host S1V6. Lalu kita N. Oke, jadi selanjutnya kita akan mengetes konektivitas dari router satu menggunakan PCA. Jadi kita akan masuk ke PCA-nya. Kita akan coba ping ke router satu menggunakan command prompt, dan kita coba saja.
Oke, jadi sudah mendapatkan balasan dari router satu. Lalu selanjutnya kita akan mengeping dari hmm, kita akan mencoba untuk mengeping ke router satu menggunakan IPv6-nya. Oke, bisa dilihat sudah mendapatkan reply dengan tidak kehilangan paket sama sekali. Lalu selanjutnya kita akan menambahkan default gateway untuk PCA. Default gateway yaitu 192.168 lalu 11. Kita akan mencoba untuk mengeping. Coba kita ping lagi. Oke, mendapatkan balasan. Selanjutnya, kita akan mengkonfigurasi untuk server eksternalnya. Kita akan menambahkan untuk Oke, kita akan mengkonfigurasi eksternalnya untuk IPv4-nya ini sesuai dengan table addressing table-nya. Lalu untuk IPv6-nya, jadi untuk IPv6, lalu kita masukkan IPv4. Lalu untuk subnet masknya 255.255.224. Oke, oh ya, default gateway-nya. Aduh, kita masukkan default gateway-nya dulu untuk IPv4 dan IPv6. Oke, setelah dimasukkan, kita akan mencoba untuk em, menggunakan tracer pada PCA ke eksternal. Jadi untuk kita akan coba untuk men-tracking lewat mana saja paket yang dikirimkan dari PCA ke server eksternal. Baik, bisa dilihat di sini sudah terlihat untuk jalur dari paket yang berasal dari PCA yang dikirim ke eksternal. Selanjutnya, kita akan mencoba untuk menggunakan traceroute
dari router satu ke eksternal. Kita coba. Oke, bisa dilihat di sini sudah terlihat jalur untuk dari router satu ke eksternal. Baik, mungkin untuk modul satu sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin selanjutnya saya akan lanjut ke modul 2. Baik, jadi di sini sudah terdapat untuk modul 2-nya. Jadi untuk modul 2 ini adalah mendesain dan membangun sebuah network, small network. Jadi di sini sudah terdapat dua buah PC, dua buah switch, dan sebuah router dengan nama untuk PC-nya sendiri cap PC1. Lalu untuk switch 1 ada cap SW1, untuk router ada cap RTR, lalu untuk switch 2 cap SW2, dan untuk PC2 ada cap PC2. Jadi selanjutnya saya akan mengkonfigurasi untuk perangkat-perangkat ini. Jadi yang pertama saya akan mencoba untuk mengkonfigurasi routernya. Oke, kita masuk ke privilege mode-nya dulu, enable. Lalu kita akan masuk ke konfigur terminal. Oke, jadi untuk router ini pertama kita akan mengubah namanya dulu menjadi cap cap RTR. Oke, kita sudah mengubah namanya, lalu kita akan masukkan no IP domain lookup untuk mematikan DNS. Selanjutnya kita akan masukkan password dengan cara enable secret class. Lalu kita masukkan line console 0. Lalu kita masukkan passwordnya. Untuk passwordnya sendiri adalah Cisco. Lalu kita login dan exit. Oke, kita masuk ke line VTY 04. Lalu kita akan berikan password Cisco juga. Jadi di sini yang pertamanya tadi jika ingin masuk ke privilege mode, sedangkan untuk yang kedua, password kedua ini untuk saat akan masuk ke perangkatnya. Lalu kita masuk, lalu kita login dan kita akan berikan enkripsi service password encryption. Lalu kita akan berikan banner MOTD, yaitu authorize users only. Jadi di sini akan terlihat tulisan authorize user only saat sebelum memasukkan passwordnya. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk mengkonfigurasi pada interface Gigabit Ethernet 0/0/0 dengan cara interface Gigabit Ethernet 0/0/0. Kita akan memberikan IP address-nya yaitu 192.168, lalu 11 dengan subnet mask 255.255.255.224. Kita berikan no shoot agar konfigurasi yang sudah ditulis tadi tidak hilang saat perangkat dimatikan. Lalu kita exit. Selanjutnya
Kita akan masuk ke interface Gigabit Ethernet 0/0/1 dengan cara yang sama, itu interface Gigabit Ethernet 0/0/1. Kita berikan IP address-nya, yaitu 192.168.133 dengan subnet mask 255.255.255.224. Oke, kita berikan no shoot juga agar tidak hilang. Kita exit. Setelah ini kita akan meng-save-nya dengan cara copy running config, running config ke startup config. Itu kita akan mengcopy dari running config yang berjalan ini ke startup config. Copy running config startup config. Oke, setelah kita meng-save-nya, maka selanjutnya kita akan mencoba untuk mengkonfigurasi switch 1. Kita masuk ke CLI-nya, lalu kita enable, kita masuk ke configure terminal, lalu kita berikan hostname-nya sama seperti tadi, hostname cap sw1. Oke, namanya sudah berubah, lalu kita akan memasukkan no IP domain lookup untuk mematikan DNS-nya. Lalu setelah mematikan DNS, kita akan masuk ke interface VLAN 1 dan akan kita berikan IP address itu 192.168.120. Lalu subnet mask 255.255.255.224. Aduh, IP address 92.168.120 dengan subnet mask 255.255.255.224. Oke, lalu kita no shoot dan kita exit. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi untuk switch 2-nya sama seperti tadi. Kita enable masuk ke privilege mode, kita configure terminal, lalu kita masuk, kita ubah dulu namanya hostname-nya menjadi cap sw2. Setelah mengubah nama, kita akan berikan no IP domain lookup. Lalu kita masuk ke interface VLAN 1. Lalu kita akan memberikan IP address itu 192.168.162 dengan subnet mask 255.255.255.224. Lalu kita no shoot dan kita exit. Oke. Oke, lalu kita berikan untuk PC-nya, kita konfigurasi untuk PC-nya.
Kita lanjutkan untuk mengkonfigurasi PC-nya dengan IP address 192.168.110, subnet masknya 255.255.224. Lalu default gateway-nya 192.168.111. Kita lanjut ke PC 2. Aduh, 92.168.110. Lalu kita lanjut ke PC 2-nya dengan IPv4, yaitu 192.168.140 dengan subnet mask 255.255.255.224. Lalu untuk default gateway-nya 192.168.33. 192.168.133. Oke, kalau PC satu tadi, oh belum. 192.168.111. Oke, jadi setelah kita berikan semua konfigurasinya, kita akan mencoba untuk ping. Kita ping ke PC 2, yaitu 40.192.168.140. Baik, bisa dilihat sudah terdapat reply dari PC 2-nya, berarti kita coba lagi. Ping 192.168.140. Oke, berarti sudah berhasil, sudah tersambung untuk dari PC 1 ke PC 2-nya. Kita coba untuk sebaliknya dari PC 2 ke PC 1. 192.168.110. Oke, berarti sudah tersambung dari untuk PC 1 ke PC 2 maupun sebaliknya. Mungkin selanjutnya kita akan mencoba untuk beberapa perintah di bawah ini, yaitu show ARP. Jadi bisa dilihat di sini untuk ada protokol, address, lalu type dan interface. Selanjutnya kita akan coba untuk show interface gigabit Ethernet 0/0/0. Ya, bisa dilihat di sini beberapa informasi yang sama seperti di modul. Selanjutnya kita akan coba untuk show IP route. Oke, berhasil juga untuk show IP route-nya. Dan kita coba lagi untuk show VLAN brief. Oke, bisa dilihat di sini juga berhasil. Bisa dilihat ada beberapa VLAN dan statusnya yang aktif. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.